Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang panglima perang yang memimpin pasukan Muslim di beberapa medan peperangan. Karena seorang panglima perang, maka pastilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedang sebagai benda yang digunakan untuk menegakkan agama Islam dalam medan peperangan. Dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa pedang. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sekitar 9 pedang, dan masing-masing dari pedang itu memiliki nama. Yang paling terkenal dari semua pedang Rasul adalah pedang Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya belum ada yang mengalahkan popularitasnya dari Zulfikar. Pedang ini bahkan digadang-gadang menjadi salah satu senjata terkuat di bumi. Saking kuatnya pedang ini, diibaratkan kekuatannya sama dengan 1000 prajurit. Mengenai asal-usulnya, pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih belum diketahui. Namun, ada banyak pendapat dari mana asal-usul pedang ini. Riwayat pertama mengatakan bahwa pedang ini didapat Rasul dari hasil rampasan perang Badr, yang ketika itu perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi dari Arab. Entah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memesan sebuah pedang, atau si pandai besi yang memang sengaja membuatkan pedang ke Rasul tanpa ia minta. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengatakan pedang ini dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasul berdoa saat pertempuran perang Khandaq. Lalu pendapat lainnya mengatakan bahwa ketika perang Badr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan dahan pohon, dan dengan mukjizat Allah, dahan pohon tersebut berubah menjadi Zulfikar. Dari keempat pendapat ini, masih belum diketahui mana yang benar, tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Nama Zulfikar sendiri memiliki arti pembedaan atau pembagian. Secara istilah, Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, Zulfikar sendiri memiliki bentuk yang paling unik di antara pedang Rasul yang lain. Zulfikar dikatakan memiliki bentuk ujung pedang yang bercabang yang mirip dengan gunting. Tidak diketahui jelas fungsinya untuk apa, namun dari teori yang beredar, hal ini rupanya memiliki tujuan khusus. Alasan kenapa ujungnya bercabang tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah tadi. Pedang Zulfikar ini, teman-temanku sekalian, selalu berada di genggaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pada akhirnya pedang ini pun diberikan kepada sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, dan menjadi orang yang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Ali adalah orang paling muda di antara para sahabat Nabi yang lain. Sejak kecil hingga dewasa, Ali diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah. Dan ketika sudah besar, dinikahkan dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hal ini menjadikan Ali merangkap sebagai menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi ke kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu pedang Zulfikar ini berpindah pemilik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya pedang ini kepada Ali. Karena Nabi